Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PAI dengan materi Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mohon maaf, hari ini Miss Bella tidak bisa melakukan Zoom bersama kalian. Jadi sebagai gantinya Miss Bella akan mengirimkan video pembelajaran tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Silahkan dipelajari dan disimak dengan baik ya. Nah, yang pertama, kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub putra dari Is bin Ishak. Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dengan Sarah. Allah mengangkat Nabi Ayub menjadi nabi kaya raya yang memiliki ternak dan dalam jumlah yang banyak. Dengan berlimpahnya harta tidak menjadikan beliau lupa kepada Allah. Beliau tekun beribadah kepada Allah. Nah, di sini ada beberapa sifat terpuji dari Nabi Ayub, diantaranya baik hati, suka menolong, tidak sombong, pandai bersyukur kepada Allah, beramal ibadah kepada Allah dengan ikhlas, dan memiliki kesabaran dan tawakal. Nah, kemudian di tengah di tengah perjalanan hidup Nabi Ayub, di sana ada ujian dan cobaan. Yang pertama adalah iblis tidak senang melihat Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah, sehingga iblis memohon kepada Allah agar Nabi Ayub mendapat ujian. Nah, di sini Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub, diantaranya yang pertama, harta bendanya yang segitu banyaknya habis terbakar. Kemudian semua binatang ternaknya mati. Akhirnya beliau menjadi miskin. Dan semua anaknya meninggal satu persatu, dan istrinya Rahma juga meninggalkan Nabi Ayub. Dan kemudian Nabi Ayub mendapatkan sakit kulit yang berat dan parah selama 7 tahun. Nah, tapi di sini Nabi Ayub tetap sabar dan tawakal atas musibah yang menimpa. Beliau merasa bahwa semua akan kembali kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun yang kejam. Nah, pada saat beliau memerintah, Raja memerintahkan setiap bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Karena pada nantinya akan menggantikan Raja Fir'aun. Oleh karena itu beliau merasa terancam, jadi memerintahkan setiap bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Nah, kemudian Allah melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibunya, yaitu Yubakat, agar Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, kemudian saat itu Asyah, istri Raja Fir'aun, menyelamatkan dan membawa masuk ke dalam istana Raja Fir'aun. Nah, pada suatu hari bayi Musa terus menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalan mencarikan ibu-ibu untuk menyusui, namun Musa kecil tidak mau, sampai akhirnya bertemu Yukabat, yaitu ibu Musa sendiri. Kemudian Nabi Musa saat sudah beranjak dewasa meninggalkan istana Raja Fir'aun dan sampailah di negeri Madian. Nah, ketika di sana beliau melihat orang berebut air untuk minum ternak dan melihat dua wanita menunggu giliran tapi tidak berani merebut. Akhirnya Nabi Musa membantu dua wanita tersebut. Nah, sampai di rumah, dua wanita itu menceritakan kepada orang tuanya, yaitu Nabi Syu'aib, dan meminta diambil sebagai pekerja. Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syu'aib sebagai pengembala kambing. Nah, setelah itu Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syu'aib. Setelah sekian lama menetap di Madian, Nabi Musa ingin kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaumnya. Nah, Nabi Musa telah diberi oleh Allah berupa tongkat dan telapak tangan yang mengeluarkan cahaya. Nah, saat Nabi Musa kembali ke Mesir,
beliau mengajak menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan Raja Fir'aun. Nah, di situ Raja Fir'aun marah dan menuduh sebagai tukang sihir. Kemudian Raja Fir'aun menantang adu kesaktian dengan tukang sihirnya. Nah, tukang sihir Raja Fir'aun beraksi melempar tali yang berubah menjadi ular yang amat banyak mengelilingi Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa mendapat perintah untuk melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular sangat besar dan memakan ular-ular tukang sihir. Nah, hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sakhir wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Nah, artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana. Nah, kemudian setelah ular-ular dari tukang sihir itu dimakan oleh ular yang sangat besar dari Nabi Musa, kemudian para tukang sihir tersebut tunduk kepada Nabi Musa dan kemudian menyembah kepada Allah. Nah, kemudian di sini latihan soal LKS halaman 49 tugas individu. Silakan nanti dijawab dan dicocokkan. Nomor 1 A, nomor 2 H, nomor 3 B, nomor 4 C, nomor 5 E, nomor 6 J, 7 I, 8 D, 9 G, 10 F. Nah, kemudian kisah Nabi yang selanjutnya adalah kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun merupakan keturunan keempat Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Nah, Nabi Harun ini juga sama nasab dengan Nabi Musa, yaitu keturunan keempat dari Nabi Yakub. Kisah Nabi Harun senantiasa bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun diangkat menjadi rasul bersamaan masa dengan dakwanya dengan Nabi Musa. Nabi Harun menjadi rasul atas doa Nabi Musa karena Nabi Musa kurang fasih. Sedangkan Nabi Harun ucapannya sangat fasih, dan ini untuk menghadapi Raja Fir'aun. Nah, kemudian yaitu Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub dengan istrinya bernama Rahma. Nabi Zulkifli memiliki nama asli Basyar, dan Zulkifli sendiri artinya punya sanggup. Beliau merupakan nabi urutan ke-13 dari 25 nabi. Nah, di antara di sini adalah sifat-sifat Nabi Zulkifli. Yang pertama adalah baik hati, suka menolong fakir miskin dan anak yatim. Selanjutnya tidak sombong dan tidak hidup bermewah-mewah, pandai bersyukur kepada Allah, setiap hari mengisi waktunya dengan amal ibadah, dan memiliki kesabaran dan tawakal. Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja. Di sini Nabi Zulkifli hidup di negara yang dipimpin seorang raja yang arif dan bijaksana. Kemudian raja mengadakan sayembara. Siapakah yang sanggup berlaku sabar jika malam melakukan sholat, jika siang melakukan puasa? Tidak seorang pun sanggup kecuali anak muda yang bernama Basyar sanggup melaksanakan. Nah, sejak saat itu Basyar dipanggil Zulkifli, artinya sanggup. Kemudian Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja dan melaksanakan kesanggupannya, yaitu sabar, sholat malam, dan puasa. Berikut ini adalah LKS halaman 47, tugas individu Nabi Ayub. Nomor 1 Ish bin Haq, 2 titipan Allah, 3 rahmah, 4 iblis, 5 baik hati dan suka menolong. Nomor 6 innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Sabar dan tawakal. Nomor 8 ujian dari Allah. Nomor 9 kesalahan menjual sebagian rambutnya, dan nomor 10 meneladani. Halaman 47, tugas individu Nabi Zulkifli. Nomor 1 arif bijaksana, 2 Basyar, 3 Nabi Ayub, 4 punya sanggup, 5 puasa. Nomor 6 sholat,
7 Bashar atau Nabi Zulkifli, nomor 8 Rahma, 9 baik hati, dan nomor 10 ini adalah video pembelajaran PAI pada hari Kamis. Nah, silakan dipelajari dan dikerjakan LKS-nya yang tadi sudah Lause bahas. Cukup sekian dari Lause. Jika ada pertanyaan nanti boleh japri kepada Lause. Lause akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.